Oke, jadi kita lanjut lagi. Tadi sorry banget, handphoneku lagi dalam kondisi tidak bagus performanya, memorinya, jadi ya terpotong guys, sorry banget. Tapi aku akan mulai dari sini lagi. Jadi di sini memang menunjukkan kartu-kartunya adanya moment of truth ya guys. Pokoknya manifestasi di sini keras banget, sangat memang sangat besar banget. Jadi ketika kalian membutuhkan sesuatu dan kalian berdoa dengan sepenuh hati kalian, itu bakal kelihatan. Cuman memang hati-hati dengan segala sesuatunya. Manifestasi yang besar tapi tidak didukung dengan keyakinan yang juga besar, jadi kelihatannya memang dapat tapi itu hanya sementara dan bahkan menjadi keterikatan yang tidak akhir gitu. Hati-hati dengan materialistis guys, hati-hati dengan segala sesuatunya yang terlalu berujung dengan keduniawian gitu. Gak apa-apa ketika kalian memang meminta atau memanifestasikan tentang, misalnya contohnya tentang materialistis itu kayak yang keduniawian itu kayak uang gitu ya, gak apa-apa asal kegunaan uangnya itu untuk sesuatu yang kalian butuhkan ya, bukan kalian inginkan gitu ya. Dan ingat, kalian harus bisa lebih yakin, have a faith dengan segala sesuatu hal yang kalian dapatkan itu memang akan terjadi. Tetapi ketika kalian dalam perasaan kalian ada keraguan yang lebih besar dibanding keyakinan akan kepercayaan itu, ya otomatis itu batal semua gitu guys. Dan ingat juga, jangan biarkan gelas kalian itu penuh. Usahakan gelas kalian itu kosong ketika kalian ingin menerima permintaan atau berkah kepada yang kuasa atau kepada semesta. Angkanya ya menunjukkan satu adanya new beginning, awakening, ada spirituality. Apalagi ini udah melewati Lion Gates ya, aku buat ini nih habis cutting card dengan lilin itu mulai berakhir di jam 12, pokoknya mau mendekati jam 12 lebih ya, kalau mau cutting card itu jam 12 tank, terus berakhirnya sebelum jam 12 ini, berarti udah subuh ya, bentar lagi mulai jam 2 pagi. Energi masih menggebu-gebu guys, kayak aku memang pengen banget buat sharing gitu. Ingat, bangunkan diri kalian, tunjukkan kebenaran kalian, bangun guys, jangan kelamaan mimpi terhadap apa yang kalian inginkan. Kalau kalian cuma tertidur aja dengan rasa nyaman itu, kalian tidak moving forward. Untuk apa manifestasi? Kebenarannya tidak akan kelihatan dan kalian hanya menikmati kenikmatan semu. Jadi di sini memang ya ada time of positive change, pokoknya akan ada perubahan besar yang pasti, yang kuat, dan itu udah pasti selama kalian percaya ya, seperti tadi aku bilang, selama kalian percaya. Dan jangan takut untuk menunjukkan kreativitas, menunjukkan keberanian kalian atau menjadi kreatif gitu ya. Tunjukkan keaslian kalian, gitu ya, yang dimaksud dengan kebenaran. Salah satu dari part of kebenaran, originalitas, atau originalitas. Kemudian untuk beberapa orang memang akan ada something perubahan, atau dalam artian yang kabar baik datang tuh
setelah kalian melalui banyaknya cobaan, banyaknya terjangan, tetapi kalian tidak menyerah, hingga akhirnya kalian sudah hampir mencapai tepian, mencapai pelabuhan gitu ya bahasanya kalau di pantai ini kan, mencapai pelabuhan untuk menyebarkan kabar gembira gitu. Atau mungkin aja nih orang-orang yang sama ini kalian harapkan, atau orang-orang yang kalian sayang, yang sama nih kalian jarang ketemu tuh akan datang gitu, kayak sebuah undangan gitu loh untuk datang ke social event teruntuk untuk orang-orang yang memiliki energi introvertnya yang kuat. Kalian diminta untuk show off to the world what you have to give, atau apa sih kelebihan yang kalian miliki itu yang sama nih kalian pendem itu sekarang udah waktunya untuk show off ke dunia. Kalau dari aku, contohnya dari aku yang sama ini hanya cuman diem, dalam artian tidak menunjukkan aku memiliki ketertarikan yang lebih terhadap tarot, atau bisa dibilang ya aku memang melakukan tarot ini untuk hanya beberapa orang yang memang butuhin. Jadi ketika mereka gak mencari aku gak akan nunjukin gitu. Tetapi saat ini malah aku merasa kayak ayo buka akun YouTube buat video YouTube gitu. Dan akhirnya aku yakin bahwa memang jalanku adalah yang aku anggap ini cuma hobi untuk membantu orang yang cuma skala kecil, sekarang aku mulai memperlebar sayapku untuk di skala yang semakin besar gitu ya. Ya aminkan saja guys gitu. Karena di sini memang aku merasa tugasku menyebarkan kebenaran, menyebarkan apa yang pesan spirit guide atau leluhur kita itu, atau para archangel, untuk yang pesan-pesan dari semesta ini apa sih yang ingin disampaikan kepada kita semua gitu, kepada orang-orang yang memang merasakan bahwa ada sesuatu tapi nggak tahu gitu apa gitu. Dan aku sebagai salah satu tarot reader di sini akan menyampaikannya gitu dari perspektifku, dari intuisiku. Aku akan memberitahukan kepada kalian gitu. Dan ya, defend your beliefs and decision, and then trust your intuition. Karena kalian udah dalam posisi yang aku bilang, kalian sudah dalam kondisi melalui banyak terjangan, kalian diharapkan untuk tidak tergoda atau tidak tergoyahkan oleh omongan orang lain atau pemikiran apapun, entah itu dari orang yang kalian sayangi atau entah itu dari benar-benar stranger. Selalu defend on your belief, karena segala sesuatunya memang tidak dalam kondisi ya memihak kita gitu. In the end of the day, kita selalu akan kembali kepada kita atau kepada diri kita sendiri gitu. Kesampingkan yang selalu kata-kata egois mementingkan diri sendiri. Ingat, sebelum membantu orang lain, sebelum menasihati orang lain, ingatkan dulu diri kita sendiri. Selalu kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga ketika kita akhirnya berhasil dengan diri kita sendiri, atau dalam arti kita percaya sama diri kita sendiri, kita bantu diri kita sendiri, akhirnya kita jadi lebih tahu dan bisa memberikan batasan kepada orang-orang yang ingin kita bantu. Batasan dalam artian kita tahu mana orang yang perlu kita benar-benar bantu, yang dengan kekuatan kita, dengan bantuan kita, atau kepada orang-orang yang ya udah itu hanya sekedar kayak kata-kata atau saran doang, silakan sisanya biarkan dia melakukan hal itu sendiri gitu. Karena di sini nih, kalau kita terlalu berlebihan dalam membantu orang, bukan hanya kepada diri kita yang namanya kehilangan jati diri kita juga menambah karma baru guys,
yang seharusnya itu untuk orang lain. Yang contohnya nih, kalau kita bilang kalau di tarot reader ya, dalam contohku tarot reader itu akan selalu menyampaikan pesan-pesan yang didapat ya dari kliennya gitu ya kan. Tapi tidak semua kebenaran kita akan ungkapkan kepada mereka. Walaupun tadi aku udah menyatakan kebenaran itu harus diungkapkan. Loh kenapa? Kenapa kita malah gak mengungkapkan kebenaran, tapi kita malah memotong kebenaran itu? Ingat ya, memotong. Ya sama lah konsepnya kayak dalam media gitu ya kan, komunikasi media massa. Di sini nih maksudnya adalah kita membiarkan dia melewati perjalanannya dia gitu. Ketika misalnya nih ya temen lah punya pacar gitu, dia merasa kayak aku galau gara-gara pacarku gini-gini. Oke, terus kamu merasa nih dari intuisi kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi di situ batasannya adalah yang perlu kamu cuman beritahu ke dia adalah sesuatu yang hanya untuk dirinya gitu. Yang ya kayak ya udah, kalau memang kamu merasa curiga sama pacarmu, beri dia waktu, beri dia kesempatan untuk juga kamu melihat sisi dia itu bener gak sih yang dia lakukan yang membuat kamu curiga, kayak gitu istilahnya. Ya kamu cuma sebatas itu aja. Karena kalau ketika kamu merasa nih, kamu tahu, tapi kamu ingin mengungkapin semua, walaupun kamu juga udah tahu resikonya kalau kamu bilang semuanya gitu. Jadinya itu malah yang seharusnya karmanya itu dia yang cari tahu sendiri tentang pacarnya. Kan ini gak ada hubungannya kamu dengan pacarnya dia dan dia gitu. Kamu hanya orang tengah itu, orang netral. Tiba-tiba kamu terlalu berpihak, ya tanpa sadar karmanya itu kena ke kamu tuh. Entah ya kamu akan jadi curigaan ke orang lain gitu, dan kamu melakukan hal yang sama gitu. Jadi itu yang aku maksud dengan malah hukum karma itu gak selalu kamu melakukan sesuatu kamu dapat hasil itu cuma sebatas generalnya guys. Dan yang aku maksud sini secara detailnya, tidak semua hal itu bisa kamu lakukan hanya sebatas menolong itu juga pun ada batasnya gitu. Tapi kesampingkan dengan menolong diri sendiri, ya menolong diri sendiri itu unlimited guys. Tetapi ketika kita menolong orang lain tuh limited gitu, supaya mereka itu bisa melakukan yang seharusnya. Dalam artian ya ini memang kalau kita kembali ke contoh tadi yang orang berpacaran itu, ya itu kan urusannya mereka gitu. Ya itu mereka harus selesaikan secara pribadi dengan mereka. Kamu sebagai seorang netral, ya tugasmu hanya memberikan saran, mendukung temanmu gitu. Apapun yang terjadi, kamu akan tetap menolong temanmu ketika temanmu membutuhkan kamu dari sebatas kemampuan kamu gitu. Dan kamu akhirnya menjadi gak capek juga. Kamu bisa mengontrol atau kamu bisa fokus dengan masalah yang lebih penting lagi gitu, untuk diri kamu ya, bukan untuk orang lain. Seperti itu. Jadi ingat, kamu harus caring dulu dengan diri kamu sendiri. Kamu harus peduli, kamu harus rawat diri kamu sebelum kamu rawat orang lain gitu. Jangan terlalu beranggapan dengan situasi kamu tuh egois, gak terlalu mentingin orang lain. Lah kenapa? Kan gini ya, kita lihat dari situasi dan kondisi ya dibandingkan dengan ajaran orang tua atau ajaran guru atau ajaran di sekolah yang mengatakan kita harus selalu menolong orang lain. Ingat kejadian itu mereka lalui ketika dalam kondisi krisis ekonomi, perang, kemudian penjajahan, ya, perang antar saudara segala macamnya. Mereka ingin menghindari itu guys. Jadinya mereka menurunkan sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan tentang bagaimana kita harus selalu menolong orang lain gitu. Iya benar, karena di situasi itu kita nggak bisa terlalu memikirkan diri kita sendiri. Kita juga mati kalau kita nggak ditolong oleh orang lain.
Tapi akan beda situasinya ketika di saat ini kita sudah, harusnya kita yang mencukupi diri kita sendiri. Kita terlalu loyal sama orang lain, kita terlalu perhatian kepada orang lain, kita terlalu memaafkan orang lain, tapi kita nggak sadar sama diri kita sendiri. Kita juga perlu dimaafin, kita juga perlu disayangin, kita perlu diperhatiin gitu. Dan justru ketika kita terlalu memberikan orang lain, kita nggak punya batasan, orang lain akan cepat masuk mengambil diri kita, jati diri kita, dan kita malah tergoyahkan dan kita nggak tahu kita itu siapa tanpa sadar. Salah satu contohnya, kita nggak tahu apa tujuan hidup kita karena kita terlalu memberikannya kepada orang lain. Oke. Jadi di sini untuk guidance-nya, kalian harus lebih perhatikan diri kalian sendiri. Kalian harus lebih peduli, lebih care dengan apa yang kalian lakukan. Gak usah melihat istilahnya itu rumput tetangga memang lebih hijau, tetapi kita punya rumput lebih baik daripada rumput tetangga, ya sempat seperti itulah istilahnya. Poles rumput kalian, poles diri kalian, poles segala kreativitas kalian di diri kalian itu, dan percayalah transformasi itu akan terjadi. Semua hal, semua pekerjaan, semua yang kalian lalui itu akan membuahkan hasil, akan bertransformasi guys. Walaupun ini kering, gersang, dan ada tengkorak kepala rusa, tapi ada tanaman hijau yang muncul seperti memberikan harapan yang baru, transformasi untuk hidup yang baru. Dan tentu saja kalian bisa duduk di tempat yang seharusnya, yang selama ini kalian perjuangin, yang selama ini kalian sudah hadapin. Kalian harus percaya kepada orang atau kepada kalian yang percaya bahwa kebenaran itu di atas segalanya. Diri kalian itu is a matter. Kalian itu penting. Dan kalian tidak akan mudah digoyahkan oleh hal-hal yang udah kalian lalui selama ini. Yang mungkin awalnya kalian mungkin akan tertipu, kalian mungkin akan terjebak gitu ke orang yang mungkin suka ngomongnya manis di depan, tapi ternyata ada maksud di belakangnya gitu. Orang akan segan pada kalian. Ketika kalian bisa bertransformasi melewati hal itu gitu, dan kalian percaya bahwa akan ada keajaiban, karena kalian bisa tegak untuk diri kalian sendiri. Dan ya kalau ini kayaknya ini highlightnya ya. Kalian pasti akan menghadapi ini lagi gitu. Gak mungkin ujian itu hanya cuma satu kali dalam hidup itu. Ujian akan terus dilakukan berulang kali sampai kalian itu sudah jadi master. Dan menjadi master itu tidak selalu dalam satu kehidupan, tetapi akan dilakukan oleh kehidupan berikutnya. Seperti menjadi kiai haji gitu ya. Kita ambil kiai haji, pendeta, pemangku atau independent, jadi pendeta atau monk gitu ya. Itu mereka itu soulnya atau jiwanya itu sudah melewati beribu-ribu kehidupan, dan mereka sudah melewati jatuh bangun kehidupan, entah menjadi hewan, entah menjadi manusia, entah menjadi tumbuhan gitu. Kita nggak pernah tahu.
kehidupan di masa lalu kita. Tetapi ketika yang aku maksud adalah pendeta, guys, orang-orang penting, mereka tidak sembarangan hanya dipilih oleh seorang manusia saja, dalam artian pengalaman sebagai manusianya yang saat ini. Mereka itu sudah terseleksi jauh sebelum kalian itu memahami atau mengetahui yang namanya pendeta. Mereka sudah melewati ribuan tahun, ribuan reinkarnasi, ribuan kehidupan yang mereka lewati untuk menjadi kebijaksanaan saat ini. Jadi yang ku maksud tadi, ini sebenarnya readingnya sangat-sangat berhubungan, guys. Tadi aku sempat bilang tentang karma, ya kan? Nah, yang di sini karma itu tidak selalu apa yang kamu lakukan berbuah hasil. Tidak hanya itu, kompleks, karma itu kompleks. Dan tadi aku juga udah menyebutkan, ketika kamu terlalu mengikut campurkan urusan orang lain pada dirimu sendiri, itu memberikan karma baru. Itu yang aku maksud. Dan karma itu tidak bisa selalu dibayar saat di kehidupan ini aja, gitu. Bersyukurlah ketika kamu merasakan banyak kejadian, banyak hal yang membuat kamu jatuh bangun. Itu tuh berarti bisa jadi Tuhan itu meminta kamu untuk sudah saatnya kamu harus selesaikan ini, gitu. Kalau kamu berhasil menyelesaikan di kehidupan ini, kehidupan berikutnya itu kamu akan mendapatkan pelajaran. Atau malah ketika kamu berhasil, hampir keseluruhan kamu bayar karma itu di saat ini, gitu ya. Itu bisa jadi di kehidupan berikutnya kamu mungkin ada karma yang harus kamu selesaikan lagi yang baru, atau dapat tugas baru dari Tuhan, kita nggak tahu. Tapi ketika kalau kita hubungkan dengan kehidupan yang sekarang, berarti kamu harus mulai fokuskan dengan apa sih yang paling benar-benar penting di dalam hidup kamu yang harus kamu selesaikan, dibanding kamu mengurusi orang lain. Karena ketika kamu tahu apa yang kamu penting dalam hidup kamu juga akhirnya tahu untuk menyelesaikan yang sebenarnya yang harus diselesaikan, gitu loh. Karena kamu bisa jadi dengan melakukan ini, kamu juga menanam buahnya yang akan kamu bisa petik atau kamu bisa jual di kehidupan nantinya, atau di hidup ini yang nantinya kita nggak tahu masa depan, gitu, guys. Dan juga ketika kamu bahasanya ya kayak shadow walk, ya, kamu melepaskan, kamu mencurahkan yang kayak hubungannya dengan cangkir ini, ya. Cangkir ini kan harus dikosongin, sama seperti hal ini. Dia mencabut tongkat, gitu ya, dari ladang yang kosong ini, ladang yang gersang dengan hujan ini. Dia tahu walaupun perjalanannya itu gak mudah, tapi dia mau mengangkat tongkat itu satu per satu. Berarti dia memfokuskan apa yang ingin dia fokuskan, gitu loh, dalam hidupnya dia. Fokuskan apa yang harus difokuskan, apa yang harus dipentingkan dalam hidup kamu, supaya kamu bisa tahu apa yang harus kamu tuju, apa yang kamu inginkan, tanpa kamu harus memvalidasi dengan orang lain, tanpa kamu harus bertanya-tanya kepada orang lain. Cukup dengan kamu bertanya dengan diri kamu, atau self talk, ya, berbicara dengan diri kita sendiri. Itu tanpa sadar kita berkoneksi dengan diri kita sendiri. Apa yang kita mau, apa yang jiwa aku tuh mau, apa keinginanku yang aku ingin capai, aku ingin gapai. Dan kamu harus percaya bahwa ini bukan, ya, dalam artian ini gak main-main, ya. Maksudnya ketika kamu memang udah memikirkan untuk bertransformasi untuk yang lebih baik, maka guides akan datang, gitu, secara besar-besaran, gitu. Tetapi itu
tidak bisa dengan datang begitu saja. Memang rasanya kayak ya ampun, baru aku udah seneng kok rasanya kayak dijungkir balik lagi. Ya begitulah kehidupan, untuk menguji kita, menguji ketangguhan kita untuk melewati masalah yang ingin kita hadapi gitu. Dan jangan ragu untuk terlihat lemah atau jatuh, karena yang aku bilang, positif dan negatif itu sangat berkesinambungan, sangat bergantung satu sama lain. Kalau kamu tidak melewati hal yang negatif, kamu tidak akan tahu apa itu positif. Tapi ketika kamu hanya terlalu melewati positif, kamu tidak menyadari ada kenegatifan itu terjadi. Atau aku bisa kasih gambaran lainnya. Kalau kamu hanya melihat kegelapan, atau kamu hanya terlalu percaya kegelapan, kamu gak sadar ada cahaya di sebelah. Ada cahaya yang ingin menolong kamu, cahaya kehangatan yang ingin menolong kamu. Tetapi ketika kamu terlalu terbutakan oleh cahaya, kamu gak sadar bahwa ada kegelapan yang bisa membantu kamu untuk menutup silaunya cahaya itu. Silaunya bukan cahayanya sepenuhnya, tapi silaunya. Yang artinya kita hanya butuh sekedarnya saja, guys. Balance. Ketika kamu bisa balance, 8. Cycling. Selalu ingat grounding, guys. Dalam artian grounding itu ketika kita merasa banyak hal yang terlalu menumpuk dalam diri kita atau dalam cangkir, ya contoh yang cangkir gambar ini, tapi kita perlu kosongin, kita perlu dengan refreshing, relax, healing. Healingnya kemana? Bisa dengan musik, bisa dengan musik yang kamu suka, yang bikin kamu merasa tenang. Bisa pergi ke paling bagus ke yang ada alamnya gitu, ada pohonnya kayak ini, pohonnya. Lakukan grounding, melepaskan energi negatif, ditukar dengan energi baik dengan alam. Ingat loh, bumi itu baik banget sama kita, Mother Gaia itu baik sekali sama kita. Beliau membiarkan kita untuk melepaskan energi negatif karena beliau membutuhkan energi negatif itu untuk balancing energi yang dia miliki. Jadi sama dengan kita barter, guys. Alam itu juga butuh energi yang negatif. Karena kalau terlalu memiliki energi positif yang berlebihan, itu akan membuat jadi meledak gitu loh, dan tidak seimbang. Bisa jadi juga kayak salah satunya kayak bencana alam tuh, karena nggak bisa terproses atau dikeluarkan secara ya energinya itu nggak ada pertukaran atau tidak tersalurkan, jadinya tuh kayak bisa menjadi bencana juga. Itu yang aku bilang, nggak selalu positif itu baik, nggak selalu negatif itu jelek. Selalu lihat dari higher perspective atau perspektif yang tinggi atau yang banyak. Jangan ragu untuk terjun langsung. Kalau memang itu menyakiti, nggak apa-apa. Jika itu memang memberikan kebenaran yang berarti, memberikan kebahagiaan di ending, kenapa kita ragu? Ya. Oke. Dan aku ada buka kartu lagi di sini, ada answer the call.
What is your calling, your soul calling you to do? Intuisi, guys. Dengarkan suara hati kalian, dengarkan suara batin kalian, dengarkan diri kalian sendiri. Self talk, berbicara dengan diri kita sendiri, meditasi, shadow work itu penting banget. Karena aku juga masih melakukan shadow work. Pokoknya dalam hidup manusia itu shadow work itu adalah unlimited, guys. Sampai kita mati juga kita akan selalu melakukan shadow work. Karena ujian itu tidak pernah selalu berhenti di satu ujian aja. Gak apa-apa. Jadi yang seperti aku bilang, tidak masalah kita mengeluh, tetapi ketika kita mengeluh, tapi kita juga melihat dari banyak perspektif, kita menyadari ada maksud, ada makna, ada pesan yang ingin disampaikan dari intuisi yang kita dapat. Untuk beberapa orang, dari yang ditunjukkan nih tanda-tandanya udah ada kreativitas, originalitas, kebenaran. Bumi ini lagi butuh kebenaran, karena mungkin ya tadi aku sampaikan tentang positif dan negatif mater kaya. Bumi ini bisa jadi bumi lagi sedang tidak baik-baik aja. Bumi membutuhkan kepada kalian, kepada beberapa orang yang memang bisa memberikan surga atau tempat yang terbaik untuk mereka-mereka yang percaya pada beliau, pada Tuhan, entah siapapun yang kalian sebut itu. Sebarkan cinta kasih, sebarkan kreativitas itu, tunjukkanlah diri kalian. Stop overthinking, keep facing your true north. Ini maksudnya adalah yang sudah kamu lakukan itu memang benar kok. Untuk beberapa orang, mereka selalu self-doubt atau merasa meragukan kemampuan mereka sendiri. Sehingga tadi banyak ada pesan-pesan yang muncul, kamu harus keep fight for your belief, keep fight for you dengan kepercayaan dan keyakinan kamu. Apa yang kamu rasakan itu valid. Yang kamu rasakan, yang intuisi kamu jalan itu adalah jawabannya sebenarnya. Tapi memang mencarinya itu butuh leka-leka gitu, guys. Dan untuk beberapa orang ini, kalian memang udah di jalan yang benar, tapi kalian masih self-doubt dengan diri kalian sendiri, karena kalian gak percaya juga sama diri kalian. That's why pesannya dari tadi adalah, ayo berani nunjukin diri kamu, percaya sama diri kamu. Ini kartu untuk self healingnya ada self love. Ya gak perlu aku jelasin lebih detail, karena tadi kita juga udah bahas berkali-kali kan self love. Oke, self love. Self love and beauty, guys. Oke. Kalian harus percaya ada kecantikan atau kebaikan luar biasa dalam diri kalian, yang selalu self doubt, yang selalu merasa tidak percaya diri, yang selalu merasa bahwa aku bukanlah apa-apa, padahal kalian adalah yang berharga di mata Tuhan. Emangnya mereka siapa mengetahui kalian? Yang bisa mengata-ngatai kalian nggak ada, guys. Tuhan nggak pernah mengatai kalian. Ngapain kalian pikir mengata-ngatai? Tolong. Oke. Selalu percaya sama diri kalian sendiri, guys. Kalau memang kalian merasa bersalah, ya akui itu memang kalian salah. Kalau memang kalian merasa apapun yang kalian pikir salah, tapi ternyata itu bukan kesalahan, berarti itu bukan salah. Percaya pada diri kalian sendiri.
jangan percaya pada ular ini, jangan percaya bahwa segala sesuatunya itu cantik tuh harus kayak putih, langsing, tinggi, dan pelan-pelan. Banyak yang dibuat oleh sosmed para manusia di dunia ini karena standar kecantikan dan segala macam. Padahal kalau kalian percaya dengan diri kalian, mau kalian itu cantik dengan diri kalian yang kalian punyai, kelebihan kalian itu gila self love kalian itu bakal gak akan ada yang bisa ngalahin. Orang-orang akan segan sama kalian, guys. Dan oke. Di sini aku menanyakan kembali kepada para penjaga atau soul keeper atau para guidance, para teachers atau guru-guru, pada para dewa-dewi, pada malaikat. Ada dewa Siwa di sini, transcendence. Bangkitlah. Percayalah apa kata hati yang kau ucapkan. Langkah yang kalian hadapi atau yang kalian lalui itu adalah sebuah anugerah. Menarilah dengan semesta. Jadi tadi yang kusebutkan, emang percaya sama semesta. Percayalah, pasrahkan semuanya yang sudah kalian lakukan. Kalian melakukan dan berserahlah semuanya kepada Tuhan, loh guys. Karena apa yang kalian percayai nantinya itu yang akan terjadi, itu akan tercapai. Dan udahlah, menarilah, lepaskan beban kalian. Janganlah terlalu dipikir overthinking, guys. Gak ada gunanya overthinking hanya membunuh kalian doang. Oke. Ada voice of truth ya, highlight hari ini. Truth, kebenaran. Kalian harus kuat fokus dengan apa yang ingin kalian tuju, yang kalian sudah tetapkan. Lepaskan ketakutan dari eksekusi itu. Persecution itu tindakan ya, lebih ke tindakan. Lepaskan dari tindakan dan katakan kebenaran. Oke. Yaps. Mahakali. Face in fear. Hadapi rasa takut itu ketika kalian ingin bertransformasi yang jadi lebih baik. Hadapi dan percaya bahwa ketakutan kalian tuh hanyalah hambatan, guys. Itu cuma batu kecil yang kalian kayak, ya ampun, perjalanannya itu gede, tapi ada batu kecil yang kalian takut sama batu kecil itu, gitu loh. Anggap aja masalah itu cuma batu kecil, guys. Yang kalian tahu, aku nanti pasti bisa kok mencapai apa yang aku inginkan, yang aku butuhkan. Karena masalah, ujian itu ya cuman sebatas perjalanan, proses untuk mencapai yang lebih besar. Bahkan ketika kalian ingin mencapai spirituality, ya memang mau gak mau kalian harus menghadapi rasa takut itu. Terserah kalian rasa takut yang kalian maksud itu bagaimana. Intinya adalah itu adalah pilihan kalian untuk mempercayai yang mana, gitu. Dari kata-kataku yang aku sebutkan, yang aku udah ucapkan tadi. Karena guys, kebenaran itu selalu yang paling utama, di atas segala-galanya, di atas agama, di atas supranatural, anything else yang you can say, much more, but never to beating the truth. Gak ada yang bisa mengalahkan kebenaran, kejujuran. Gak ada. Jadi jangan takut dengan kebenaran itu. Kalau memang seperti yang tadi aku bilang, kalau memang ada waktunya kalian untuk tidak mengucapkan kebenaran itu,
karena kalian merasa dalam intuisi kalian bukan saatnya, tunggu saja, gak apa-apa. Tapi kalian juga udah merasa bahwa aku gak akan takut untuk mengungkapkan kebenaran, karena aku tahu in the end of the day kebenaran itu akan terungkap, entah itu cepat atau lambat, entah itu menyakitkan atau menjadi menyenangkan, itu akan terungkap. Dan ketika kalian melewati semua hal ini, kalian akan mengalami pengalaman grace. Grace itu kalau di Kristen itu berkah ya. Grace itu berkah, kebaikan ya. Akan ada berkah yang besar ketika kalian percaya pada diri kalian sepenuhnya, kepada semesta, kepada Tuhan. Dan kalian akan menyadari kalian punya kemampuan. Semua orang itu punya kemampuan, keunikannya masing-masing, tapi tidak ada yang menyadari karena mereka terlalu terpaku oleh omongan orang lain yang seharusnya mereka percaya sama diri mereka sendiri. Ya, ironisnya di zaman sekarang omongan orang itu adalah validasi, padahal validasi itu ya pada diri kita sendiri. Itu validasi sebenarnya saat ini. Dan ketika kalian mengalami experience ini, mengalami experience dari transformasi, kalian bisa berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kalian, guys. Balik lagi ke pesannya, seperti cycle 8, tidak ada ujungnya, tidak terputus. Dan yang terakhir ya sama, self love. For deeper meaningnya self love, pesan yang lebih mendalamnya self love. The outlaw, jangan ragu untuk berpetualang, mendalami alam bumi kita ini, Mother Gaia ini, untuk melepaskan energi buruk kita, untuk menerima energi baik kita, atau dalam istilahnya kita mengosongkan cangkir dengan relaksasi atau liburan. Kemudian ada paradoks. Semua ini nih memang harus terjadi. Semua hal mungkin kelihatannya kayak rumit, tapi sebenarnya kalau kita bisa memecahkannya satu persatu, fokus dengan yang ingin kita tuju, itu akan kelihatan semuanya. Yep. Jadi inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Spirit Guide dan juga oleh semesta, oleh para Archangel, bahwa ya emang dunia ini lagi nggak baik-baik aja, aku tahu. Dunia sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita percaya bahwa akan selalu kebenaran itu menjadi tujuan dari kehidupan kita, apapun tujuan hidup kita, kebenaran adalah landasan kita, guys. Meski kalian dalam keadaan menyerah, dalam keadaan pasrah karena kalian sudah melewati banyak hal, kalian sudah melewati masa-masa naik turun kehidupan, namun kalian tidak merasakan hasil dari jerih payah kalian tersebut, kalian harus percaya hasil itu akan datang saat ini. Tapi kalian harus percaya dan hadapi rasa takut kalian. Keep a faith. Keep a faith. Tidak akan ada yang bisa menggantikan kebenaran.
Tidak akan ada yang bisa menggantikan diri kalian sendiri. Tidak ada orang lain, termasuk aku pun. Aku hanyalah memberikan pesan kepada kalian untuk menunjukkan kebenaran yang sebenarnya, walaupun porsinya maksudnya tidak full secara mendalam. Tapi aku ingin kalian mencari lebih dalam lagi dengan diri kalian masing-masing. Ini guidance-nya, ini guide-nya untuk kalian yang menonton video aku, yang sampai ke timeline kalian. Berarti ini kalau ini resonate buat kalian, berarti ini memang pesannya untuk kalian. Walaupun dari tadi mungkin omonganku agak loncat-loncat, memang pesannya itu memang dibuat loncat-loncat supaya kalian bisa menemukan puzzle-nya satu persatu secara perlahan dalam hidup kalian. Karena memang tujuanku menjadi tarot reader adalah membantu orang, tetapi dalam sebatas kemampuanku. Ketika kebenaran yang aku tahu itu adalah sesuatu yang mungkin tidak, ada beberapa hal tidak perlu aku ungkapkan, tidak akan aku ungkapkan. Karena biar kalian bisa, mungkin ini bisa jadi timeless ya, karena tanpa sadar ini energinya kayak tadi aku bilang kelapan, kayak akan kembali lagi gitu. Jadi ketika kalian ingin kembali ke sini untuk menonton lagi itu masih bisa berlaku. Karena ya memang kita merayakan Lion Gates, gerbang Lion di 88 juga. Dan yang aku rasain dari intuisiku tuh menyebarkan pesan kebenaran yang sebenar-benarnya kepada kalian gitu. Karena aku sempat terinspirasi juga, karena aku mengikuti salah satu tarot reader juga gitu. Dan beliau juga mengatakan bahwa untuk apa kita pergi ke gereja, untuk apa kita pergi ke pura, untuk apa kita pergi ke tempat ibadah yang kita yakini kita akan bertemu Tuhan, tetapi dalam diri kita sendiri kita tidak percaya dengan Tuhan. Atau dalam istilahnya kita tidak percaya sama diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa percaya dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa menemukan Tuhan. Mau kamu kejar sampai ke ujung dunia, kamu tidak akan bisa menemukan Tuhan kalau kamu tidak menemukannya dalam diri kalian sendiri. Jangan takut, jangan goyah. Tuhan, spirit guide, alam semesta ini bersama kalian sebenarnya. Tetapi mereka tidak akan melakukan apapun kalau kalian tidak percaya pada mereka. Kalian tidak meminta apapun pada mereka. Atau kalian meminta tapi hanya meminta. Dan kalian tidak have a faith. Kumandangkanlah kebenaran itu. Kalau kalian ingin menunjukkan diri kalian atau lebih sekedar dalam sebuah lukisan atau sebuah musik atau sebuah karya-karya atau prestasi, silahkan. Selama itu menyebarkan kebenaran yang sebenar-benarnya di atas agama atau apapun. Tuhan itu tidak pernah meminta kita apapun. Kenapa kita terlalu meminta pada Tuhan? Kita boleh kok meminta, tapi apakah kita juga tahu bahwa Tuhan akan memberikannya juga pada kita? Ya kan? Itu semua salah satu ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan. Jadi juga akhirnya kelihatan kita juga untuk apa kita mendengarkan khotbah, kita bersembahyang dengan berbanyak macam upacara yang menghabiskan uang itu hanya dengan berpikir kita akan bertemu Tuhan. Enggak, guys. Kalian hanya bisa bertemu Tuhan dengan satu hal. Kembali pada diri kalian sendiri.
Berbicaralah kepada diri kalian sendiri. Dekatkan dengan diri kalian sendiri. Dengarkan intuisi kalian. Disitulah Tuhan sedang ingin berbicara. Ingin berbicara, ingin menunjukkan bahwa kamu itu penting, kamu itu berharga. Dan kamu adalah anakku. Ketika orang bilang kalian itu egois, kalian itu tidak berharga, Tuhan malah melihat kalian itu berharga demi apapun, dalam hal apapun. Tapi kalian gak sadar. Dan disitulah yang maksud tugas kalian, cari kebenaran itu, kebenaran di dalam diri kalian. Temanya memang kebenaran, tapi mencarinya dimulai dari diri kalian dulu. Oke. Lumayan berat, tapi aku puas karena akhirnya aku mampu dan aku bisa menyampaikan pesan yang memang ingin disampaikan oleh spirit guide, oleh semesta, oleh Tuhan. Disclaimer ya, aku di sini bukan kayak yang bisa supranatural juga, tetapi aku percaya dengan kemampuanku, yaitu empatku, kemampuan intuisiku, bahwa memang